Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak teacher semua. Bagaimana kabar anak-anak teacher? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya. Masih subtema yang pertama, pembelajaran yang ketiga dan yang keempat. Nah baik, sekarang mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Nah, alhamdulillah selesai berdoa, mari kita mendengarkan penjelasan dari teacher-teachernya. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang memaknai sebuah puisi tentang Garuda Pancasila. Nah, puisinya bisa kita lihat di halaman 12, yaitu tentang puisi Garuda Pancasila. Anak-anak bisa baca puisinya. Nah, kemudian untuk di halaman 13, kita memaknai setiap bait dari puisi tersebut. Misalnya, kita lihat di halaman 13 ya. Garuda Pancasila yang perkasa, lambang negaraku Indonesia. Nah, jadi itu maksud dari bait puisi tersebut adalah, atau makna dari bait puisi tersebut adalah bahwa walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap bersatu. Nah, itu bait puisi yang pertama. Untuk yang puisi bait berikutnya, Pancasila, dasar hidup bangsaku, aku siap menjagamu. Nah, itu maksudnya adalah Pancasila merupakan dasar negara dan kita sebagai warganya siap untuk menjaga negara kita sendiri. Nah, kemudian untuk bait berikutnya, Pancasila, dasar negaraku, dan aku siap mendukungmu. Nah, makna dari bait puisi tersebut adalah Pancasila merupakan dasar negara kita, maka setiap unsur yang ada di Pancasila atau di lambang Garuda itu saling berkaitan dan kita harus mendukungnya. Nah, untuk bait yang terakhirnya itu adalah rela berkorban untuk negara agar makmur sentosa negaraku. Makna dari bait puisi tersebut adalah rakyat Indonesia harus makmur jika melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang ada pada Garuda Pancasila. Jadi itu adalah merupakan makna dari setiap bait puisi Garuda Pancasila. Kesempatan kali ini, teacher akan menyampaikan materi tentang sudut. Nah, perhatikan pada buku paket kalian pada halaman 13. Nah, kalau sudah, silahkan kalian perhatikan ya. Dalam buku paket kalian, di situ ada kegiatan seorang anak, 3 anak ya, sedang melaksanakan baris berbaris. Ya, adapun pelaksanaan baris berbaris tentunya kakinya diangkat ke atas dan ke bawah secara bergantian. Nah, di situ akan kelihatan kaki membentuk sebuah sudut. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian masih ingatkah kalian tentang sudut? Nah, sudut adalah bertemunya atau dibentuk oleh 2 garis ya, lurus yang bertemu di satu titik. Nah, itu yang disebut dengan sudut. Seperti video yang sudah disampaikan pada materi yang lalu. Nah, kalau sudah, perhatikan pada halaman 14. Nah, di situ terdapat sebuah benda yang memiliki sudut,
yang berada di sekitar kita. Misalkan papan tulis, dia membentuk sebuah sudut, bertemunya garis satu dan satunya, sehingga dia disebut benda yang memiliki sudut. Nah, sedangkan gambar yang satunya adalah sebuah penggaris yang juga memiliki sebuah sudut. Nah, dan yang terakhir adalah sebuah buku. Buku di dalam sisinya juga membentuk sebuah sudut. Nah, sedangkan benda yang tidak memiliki sudut apa saja? Silahkan perhatikan gambar di sampingnya. Nah, di situ juga digambarkan dengan sebuah cermin, ya, cermin yang melingkar membentuk oval, sehingga dia tidak bisa disebut sebagai sudut, ya. Kemudian gambar yang lainnya adalah sebuah kelereng, ya. Sebuah kelereng, dia bentuknya bulat, maka dia juga disebut benda yang tidak memiliki sudut. Dan yang terakhir adalah sebuah tabung. Sebuah tabung, baik itu gelas ataupun tempat pensil, ini juga disebut sebagai benda yang tidak memiliki sudut. Baik, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Nah, jadi sudut adalah yaitu bertemunya suatu garis yang membentuk garis lurus antara 1 dan 2 yang saling berkaitan atau membentuk sudut, ya. Bertemunya dua garis sehingga dia membentuk sudut. Nah, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan. Masih mempelajari tentang lambang sebuah pramuka. Bisa kita lihat di halaman 20, yaitu mengamati lambang tingkatan pramuka siaga. Yang pertama itu adalah siaga mula. Jadi setiap anggota pramuka siaga yang sudah menyelesaikan syarat kecakapan umum dapat mengenakan lambang tersebut pada seragam pramuka, dan lambang tersebut dipasang di lengan sebelah kiri. Nah, untuk tingkat kecakapan umum atau TKU untuk pramuka siaga berwarna hijau berbentuk jajah kencang. Bisa kita lihat di gambarnya. Di dalamnya terdapat bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Nah, hal tersebut melambangkan bahwa pramuka siaga yang sedang tumbuh menjadi tunas bangsa. Selain itu, lambang TKU dalam seragam pramuka terdapat lambang kelompok yang disebut dengan barung. Nah, mari kita lihat contoh gambarnya, yaitu lambang barung. Setiap barung beranggotakan 5 sampai 10 orang anggota pramuka siaga. Lambang barung berbentuk segitiga yang berwarna-warni. Jadi setiap lambangnya itu, lambang barung memiliki warna-warni. Bisa kita lihat di gambarnya. Lambang negara Indonesia adalah Garuda atau disebut dengan burung Garuda. Nah, burung Garuda masing-masing anggota tubuhnya itu memiliki makna. Yang pertama itu adalah bulu sayapnya ada 17. Nah, bulu ekor ada 8.
bulu pangkal ekor ada 19 dan bulu leher ada 45. Jadi melambangkan kemerdekaan Indonesia itu adalah tanggal 17 Agustus 1945. Anak-anak, dengan penjelasan teacher yang tadi, semoga apa yang dijelaskan oleh teachernya sudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya teacher mohon maaf. Videonya teacher harap dilihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.